Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada pertemuan kali ini kita memasuki hikmah yang ke-16 bagian kedua, sebagai lanjutan dari hikmah yang ke-16 bagian pertama dari kitab Al-Hikam karya Imam Ahmad Ibn Atha'illah As-Sakandari yang disyarahi oleh Al-Imam Abdullah bin Hijazi. Ila hadrati Syekh Al-Imam Ahmad Ibn Atha'illah As-Sakandari wa Syekh Al-Imam Abdullah bin Hijazi rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana li wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Ahmad Ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumih. Beliau berkata, kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara li kulli syai'. Yang arti terjemahannya kurang lebih, bagaimana mungkin Allah terhalang oleh sesuatu, sedangkan Allah itu adalah zat yang nampak bagi segala sesuatu. Allah itu zat yang tampak bagi segala sesuatu. Maka Al-Imam Ahmad Ibn Atha'illah As-Sakandari mengungkapkan rasa heran, bagaimana mungkin Allah terhalang oleh sesuatu, sedangkan Allah itu zat yang tampak bagi segala sesuatu. Nah, karena hikmah yang ke-16 ini cukup panjang, maka sebaiknya kita langsung membaca syarahnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa zadanallahu biharul ulum wa nafa'ana bihi wa bi'ulumih. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yutasawwaru, kaifa hale kaya opo, yutasawwaru ditemu atau digambaraken, opo ayah juba yenta ngaling-ngalingi hu ing Allah, opo syai'un sewiji-wiji. Bagaimana bisa digambarkan dengan akal Allah terhalang oleh sesuatu? Itu bagaimana bisa digambarkan dengan akal? Sebab wa huwa hale utawi Allah iku alladzi zat sifat silai alladzi dhahara kang tampak opo alladzi tampak likulli syai'in kaduwe saben-saben sewiji-wiji, likulli syai'in kaduwe sekabehane sewiji-wiji.
Bagaimana mungkin Allah itu terhalang oleh sesuatu, sedangkan Allah itu zat yang tampak bagi segala sesuatu. Nah, Allah itu tampak bagi segala sesuatu. Maka beliau Al-Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari mengungkapkan rasa heran, bagaimana mungkin Allah itu terhalang oleh sesuatu, sedangkan Allah itu zat yang tampak bagi segala sesuatu. Karena segala sesuatu itu mengenal Allah. Makanya ada sebuah ayat di surat Al-Hajj ayat ke-18 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam taro annallaha yasjudu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wat dawabbu wa katsirum minan nas wa katsirun haqqo 'alaihi al'adzab wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, alam taro annallaha yasjudu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, yang artinya kurang lebih, tidakkah engkau tahu bahwa makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi itu semuanya sujud kepada Allah. Wasyamsu, juga matahari, wal qamaru, dan rembulan, wan nujumu, dan bintang-bintang, wal jibalu, dan gunung-gunung, wasyajaru, dan pohon-pohon, wad dawabbu, dan hewan-hewan ternak, wa katsirum minan nas, dan banyak juga di antara manusia. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu itu semuanya sujud kepada Allah. Tetapi wa katsirun haqqo 'alaihi al'adzab, dan banyak di antara manusia yang pantas mendapatkan azab. Wa katsirun haqqo 'alaihi al'adzab, tetapi banyak di antara manusia yang pantas mendapatkan siksaan Allah. Kemudian Allah menutup ayat, wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim, dan barang siapa yang dihinakan oleh Allah maka tidak ada baginya yang bisa memuliakan. Innallaha yaf'alu ma yasha, Allah berbuat apa saja yang Ia kehendaki. Nah, dalam ayat ini dijelaskan bahwa segala sesuatu itu sujud kepada Allah. Karena Allah itu tampak bagi segala sesuatu. Maka Al-Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari, beliau mengungkapkan rasa heran, bagaimana mungkin Allah itu terhalang oleh sesuatu, sedangkan Allah itu adalah zat yang tampak bagi segala sesuatu.
Ayat tegese tajalla pertela atau tampak sopo alladzi Allah tampak likulli syai'in kadue sekabehane suwiji-wiji. Allah itu tampak bagi segala sesuatu, maka segala sesuatu itu mengenal Allah. Hatta arafa sehingga weruh apa kulli syai'in weruh ing Allah. Walidza lan krana iki arafahu kana ana apa kulli syai'in ana iku sajidan kang sujud lahu maring Allah. Karena segala sesuatu itu mengenal Allah, maka kata Imam Abdullah bin Hijazi, segala sesuatu itu sujud kepada Allah. Seperti yang dijelaskan di dalam surat Al-Hajj ayat 18 tadi, alam taro annallaha yasjudu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Tidakkah kamu lihat bahwasanya makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi itu semuanya bersujud kepada Allah. Bahkan wasyamsu dan matahari, wal qamaru dan rembulan, wan nujumu dan bintang-bintang, wal jibalu dan gunung-gunung, wasyajaru dan pohon-pohon, wad dawabu dan hewan-hewan ternak, wa katsirun minan nas dan banyak di antara manusia. Tetapi wa katsirun haqqa 'alaihil 'adzab, tetapi banyak di antara manusia yang pantas mendapatkan siksaan Allah. Secara fitrah manusia itu beriman kepada Allah. Seperti yang diungkapkan dalam hadis kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kata Nabi, setiap bayi yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Lah, fitrahnya manusia itu beriman kepada Allah. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi, yang menyebabkan bayi ini kemudian beragama Yahudi atau kemudian beragama Nasrani atau kemudian beragama Majusi adalah kedua orang tuanya. Tapi secara fitrah setiap bayi yang dilahirkan itu secara fitrah itu lahir dalam keadaan suci, yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kata Imam Abdullah bin Hijazi, kana sajidan lahu, segala sesuatu sujud kepada Allah, wa musabbihan langkang bertasbih bihamdihi kelawan muji Allah. Walakin la nafqahu, lan tetapi ne ora faham sapa kita, ora faham zalika ing mengkono-mengkono musabbihan bihamdihi, dan segala sesuatu itu bertasbih dengan memuji Allah. Kata Imam Abdullah bin Hijazi, segala sesuatu itu bertasbih dengan memuji kepada Allah, tetapi kita yang tidak memahami bagaimana mereka bertasbih. Ini seperti yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa immu syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum.
yang artinya kurang lebih dan tidak ada sesuatu apapun kecuali ia bertasbih dengan memuji Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, kata Allah, tetapi kamu tidak memahami tasbih mereka. Jadi segala sesuatu itu sujud kepada Allah dan segala sesuatu itu bertasbih kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fakullu syai'in, maka utawi saben-saben sewiji iku arifun kang ngawruhi, kang mengenal bihi kelawan Allah. Segala sesuatu itu mengenal Allah ala qadri tajallihi, sesuai ingatase ukuran tampake Allah lahu maring kullu syai'in. Wa in kana lan senajan ana iku fil asya'i ing dalem pira-pira sewiji-wiji, sekalipun pada segala sesuatu ada yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Seperti kalau kita melihat dari kalangan manusia, kan secara fitrah manusia itu mengenal Allah. Secara fitrah manusia itu mengenal kepada Allah. Namun ada manusia yang tidak mengagungkan Allah. Manusia yang tidak mengagungkan Allah ini karena saking kurangnya ma'rifat kepada Allah wa usuriha, lan cendeke ma'rifat. Karena ma'rifatnya kepada Allah itu kurang dan terbatas, sehingga manusia ini tidak mengagungkan Allah. La lintifai asliha, ora karena ora anane asale ma'rifat. Sebab segala sesuatu itu mengenal Allah. Namun ada manusia yang tidak mengagungkan Allah itu karena saking ma'rifatnya kepada Allah kurang dan saking terbatasnya ma'rifat manusia ini kepada Allah, bukan karena tidak adanya ma'rifat. Begitu. Maka Al-Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari mengungkapkan rasa heran, bagaimana mungkin bisa digambarkan dengan akal Allah terhalang oleh sesuatu, sedangkan Allah itu zat yang tampak bagi segala sesuatu. Segala sesuatu mengenal Allah. Segala sesuatu itu bersujud kepada Allah dan bertasbih kepada Allah. Maka bagaimana mungkin Allah terhalang oleh sesuatu, sedangkan Allah itu zat yang tampak bagi segala sesuatu. Yang berikutnya, kaifa yutasawwar ayyahjubahu syai'un wa huwa zahiru qabla wujudi kulli syai'in. Maknane kaifa hale kaya opo yutasawwaru ditemu atau digambaraken dari kata surah. Opo ayah juba yenta ngaling-ngalingi hu ing Allah opo syai'un sewiji-wiji. Kata beliau Al-Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari, bagaimana bisa digambarkan dengan akal
Allah terhalang oleh sesuatu, padahal wa huwa hale utawi Allah iku Allahiru zat kang maha tampak, iku Allahiru zat kang tampak qabla wujudi kulli syai'in ing dalem sedurunge anane sekabehane suwiji-wiji. Kata Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari, bagaimana mungkin Allah itu terhalang oleh sesuatu, sedangkan Allah itu zat yang zahir sebelum adanya segala sesuatu. Karena Allah itu sebelum alam ini ada, Allah ada. Ketika alam ini dijadikan ada oleh Allah, Allah itu ada. Dan setelah alam ini dijadikan tidak ada oleh Allah, Allah tetap ada. Allah tidak mengalami tidak ada. Maka bagaimana mungkin Allah itu terhalang oleh sesuatu, sedangkan Allah itu tampak sebelum segala sesuatu ini ada. Sebelum segala sesuatu ini ada, Allah sudah bersifat al-ghayb, sudah bersifat maha tampak. Litahaqquqi hadzal ismi, kerana dadi nyatane ikilah asma, yaitu asma Allah al-zahir, lahu kadue Allah azalan ing dalem azali, wa abadan lan ing dalem selawase. Artinya Allah tampak itu semenjak azali, sebelum adanya alam Allah sudah bersifat al-zahir, dan sifat al-zahirnya Allah itu selamanya. Jadi faluhuruhu ta'ala, maka utawi tampake Allah ta'ala iku dzatiyun, bangsa zat lagu kadwe Allah. Sifat tampaknya Allah itu adalah sifat aslinya Allah. Allah itu bersifat al-zahir, berarti sifat tampaknya Allah itu merupakan sifat aslinya Allah. Ghairu muktasabin, iku ora dilulu, wala mustafadin lan ora dialaf faidah, wala ma'lulin lan ora disebabaken siji sebab, lan ora disebabaken sebab. Artinya sifat tampaknya Allah itu adalah sifat asli, bukan karena diusahakan, bukan karena diperoleh dari luar, dan bukan karena disebabkan oleh suatu sebab. Sedangkan wazuhurul akwani utawi tampake piro-piro alam iku nasibun kang cukul min tajallihi, saking tampake Allah, tampak alaiha ingatase al-aqwan. Sedangkan tampaknya alam itu akibat tampaknya Allah pada segala sesuatu. Oleh tampak bisifatil zuhuri, kelawan sifat tampak. Jadi fakaifa, maka haleka ya opo takunu ana opo al-aqwan anaiku hajibatan kang ngaling-ngalingi lahu maring Allah. Maka Al-Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari mengungkapkan rasa heran, bagaimana mungkin sesuatu itu menghalang-halangi Allah, sedangkan Allah itu zat yang tampak sebelum adanya segala sesuatu. Sebelum adanya segala sesuatu, Allah itu bersifat al-zahir, bersifat maha tampak.
Dan sifat maha tampaknya Allah itu sejak azali dan selamanya. Maka bagaimana mungkin Allah itu terhalang oleh sesuatu? Jadi Allah terhalang oleh sesuatu itu mustahil. Karena Allah itu zat yang zahir, zat yang maha tampak sebelum adanya segala sesuatu. Yang berikutnya, kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa awharu min kulli syai'. Maknane kaifa hale kaya opo yutasawwaru ditemu atau digambaraken dari kata surah opo ayyahjuba yen tangaling-alingi hu in Allah apa syai'un sebiji-biji, sedangkan wa huwa hale utawi Allah iku azharu luwih tampak min kulli syai'in tinimbang sekabehane sebiji-biji. Kata Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari, bagaimana bisa digambarkan Allah terhalang oleh sesuatu? Itu bagaimana bisa digambarkan dengan akal? Allah terhalang oleh sesuatu, sedangkan Allah itu zat yang lebih tampak daripada segala sesuatu. Allah itu zat yang lebih tampak daripada segala sesuatu. Maka kata Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari, bagaimana mungkin Allah terhalang oleh sesuatu, sedangkan Allah itu zat yang lebih tampak daripada segala sesuatu. Alasan yang kedua, wali anna zuhura lan karena setuhune tampak adzatiyah kang bangsa zat iku aqwa luwih kuat minal arodiyyi tinimbang tampak kang bangsa anyar teka. Alasan yang kedua, karena tampak yang substansial itu lebih kuat daripada tampak yang aksidental. Tampaknya Allah itu kan merupakan sifat aslinya. Sifat aslinya Allah itu al-zahir, sedangkan tampaknya alam semesta ini akibat Allah yang menampakkan segala sesuatu. Maka sifat tampaknya Allah yang substansial itu lebih kuat daripada tampak yang bersifat aksidental. Wa zuhuru utawi tampak al-mutlaqu kang mutlak iku aqwa luwih kuat minal muqayyadi tinimbang tampak kang diqayyidi. Artinya tampak yang bersifat mutlak itu lebih kuat daripada tampak yang relatif. Tampaknya Allah itu mutlak, sedangkan tampaknya makhluk ini relatif karena ditampakkan oleh Allah. Maka kata beliau, bagaimana mungkin Allah itu terhalang oleh sesuatu, sedangkan Allah itu zat yang lebih tampak daripada segala sesuatu. Wadailu utawi kang langgeng iku aqwa luwih kuat minal mursalibi tinimbang kang pegot. Artinya tampak yang kekal itu lebih kuat daripada tampak yang sementara. Maka sangat heran ketika apa itu Allah terhalang oleh sesuatu, sebab Allah itu lebih tampak daripada segala sesuatu. Wa inna ma lam yudrak lan aing pestine ora ditemu apa wujude Allah
wa inna ma lam yudrak lan angin pestine ora ditemu apa wujude Allah, ora ditemu lil uquli kaduwe pira-pira akal, padahal ma'asyiddati zuhurihi sertane bangete tampake Allah. Sebab li anna syiddata zuhuri karena setuhune bangete tampak iku la yutiqu ora mampu ha ing syiddata zuhur sapa ad-du'afa'u piro-piro wong kang lemah. Artinya kata Imam Abdullah bin Hijazi, mengapa wujudnya Allah itu kemudian tidak ditemukan akal? Ini karena tampaknya Allah itu sangat dahsyat sehingga tidak mampu ditemukan bagi orang-orang yang kondisinya lemah. Kalau khufashi kayak dene kelelawar yubsiru bisa ningali al khufash billaili ing dalam waktu bengi dunan nahari ora ing dalam waktu awan. Nah, kelelawar yang hanya bisa melihat di kegelapan malam tapi tidak bisa melihat di kegelapan di waktu siang ini, la li khofa'in nahari ora kerana samare awan, bukan karena siangnya yang tersembunyi, wastina rotihi lan padange an-nahar, bukan karena siang itu bercahaya, bal li syiddati zuhurihi, balik karena bangete tampake an-nahar, tetapi karena cahaya siang atau tampaknya siang itu sangat dahsyat, sedangkan penglihatan kelelawar itu sangat lemah. Fa inna basaral khufashi, mangka setuhune penglihatane kelelawar iku dhaifun lemah, ya baharu kang ngalahaken hu ing basarul khufashi apa nurus syamsi cahaya matahari. Artinya karena penglihatan kelelawar itu lemah sehingga penglihatan kelelawar itu dikalahkan oleh cahaya matahari. Ida asyraqat ing dalem nalikane bersinar apa asyams. Nah, fayakunu maka ana apa syiddatu zuhurin nahari bangete tampake waktu awan, karena tampaknya waktu siang ini dirasakan dahsyat bagi kelelawar, sedangkan ma'du'fi basarihi sertane lemahe penglihatane al-khufash, sedangkan penglihatan kelelawar itu sangatlah lemah. Lah karena disebabkan dahsyatnya penampakan waktu siang sementara penglihatan kelelawar itu sangat lemah, hal ini menjadikan sebab terhalangnya penglihatan kelelawar itu pada siang hari. Anaiku sababan dari sebab limtinai ibsarihi maring dadi kacegae olehe ningali al khufash, karena bagi kelelawar waktu siang itu, penampakan waktu siang itu sangat dahsyat, sementara penglihatan kelelawar itu sangat lemah. Ini justru menjadi sebab terhalangnya penglihatan kelelawar itu. Fala yaro mangka ora ningali opo al khufash, ora ningali syai'an ing sewiji-wiji. Maka jika siang hari kelelawar itu tidak bisa melihat apa-apa, illa idam tazaja angin ing dalam nalikane campur opo al-dhalamu peteng campur biddawi kelawan padang.
Artinya pandangan mata kelelawar ini hanya bisa melihat apabila sinar itu bercampur dengan kegelapan. Itu pun tampaknya sesuatu sangat lemah bagi pandangan mata kelelawar. Wa dha'ufa lan lemah apa zuhuruhu tampake abdu. Nah, fakadzalika mangka kaya mengkono-mengkono khufash al-uqulu utawi pira-pira akal iku dhaifatun lemah. Demikian pula akal manusia. Akal manusia itu sangat lemah. Wa jamalul hadratil ilahiyati, wa jamalul hadrati utawi baguse hadirat al-ilahiyati kang bangsa pangeran, sedangkan keindahan hadirat Allah iku fi ghayatil isyraqi indalem katoge bersinar wal istinarati lan padang. Sedangkan hadirat Allah itu sangatlah bersinar dan bercahaya. Fasorat maka jadi apa syiddatu zuhurihi banget tampake Allah dadi iku sababan sebab li khafaihi kadue samare Allah. Artinya demikian pula akal. Keindahan hadrahnya Allah itu sangat bersinar dan sangat bercahaya, sehingga karena dahsyatnya tampaknya Allah ini menjadi sebab tersembunyinya Allah. Jadi kita tidak melihat wujudnya Allah itu saking lemahnya akal kita. Mudah-mudahan hikmah yang ke-16 pertemuan kedua ini memberi manfaat bagi kita semua. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.